Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ya. Kita cek ya, kalau enggak sekarang ini prediksi saya besok ya, semoga sudah ada yang menetas sahabat. Kita cek dulu di sini. Nah sahabat, udah berapa ekor tuh ya? Alhamdulillah udah terlihat penampakannya sahabat. Baik sahabat, kita cek lagi berapa telur yang sudah menetas ya. Oke, tuh sahabat, iji dua, aduh kayak bapak anak. Nah, oh 3 butir. Oke baik sahabat, kita lihat lagi ya. Ini emprit Jawa dengan emprit Jepang. Tuh telurnya tata sahabat tuh, kelihatan tuh ayahnya berem tuh. Nah itu kayaknya udah menetas nih satu tuh. Baik sahabat, kita cek ya, mumpung indukannya lagi pada di luar. Berapa ekor? Anjay, tinggal 2 deui sahabat Tuh jeung nog-nog ge arah reueuhnya. Tinggal 5. Ini tinggal 2 deui anakna. Nah, itu jantannya sahabat, dan bisa sahabat dengar. Ya. Nah, ini betinanya tuh. Ya, lagi dilolohi. Tuh. Oke sahabat, nih ya lagi dikasih makan. Dengarkan suaranya sahabat. Oke, itu adalah suara karakter yang dibawa burungnya. Nah, terdengar suaranya kan? Tuh, ini lagi dilolohi sahabat sama bapaknya tuh ya. Tuh, ini betinanya emprit Jepang. Sejak lahir dia, semoga jelas terdengar suara anakan burungnya lagi dilolohi ya. Nantikan video panjangnya saja sahabat, saya akan bahas ya. Ini karakter suaranya lebih ke emprit Jepangkah atau emprit Kajikah. Oke baik sahabat, ini sudah saya siapkan ya, ada burung emprit pekingnya. Kita pindahkan sarang burung emprit yang di sana ke sini, karena saya nggak mau ambil resiko sahabat ya, takutnya anakan burung itu nanti malah kuberit sahabat. Oke, kita pindahkan dulu ke sini. Nah sahabat, seperti ini. Untuk sementara saya satukan dulu dengan emprit peking ya. Tapi kalau emprit pekingnya nanti mengganggu ya, tuh sini tuh. Tuh, kalau emprit pekingnya ini mengganggu, nanti saya pindahkan emprit pekingnya, karena niat saya mau saya jodohkan si ini itu dengan emprit kaji lagi, dan dengan hasil anakan emprit kaji dengan emprit peking ya. Seperti itu sahabat, kita biarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Kebetulan saya baru pulang sekolah dan lama nggak update juga. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production. Itu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Nah kali ini saya akan update ya, khusus anakan burung emprit yang saya ternakan ya. Dan alhamdulillah ada hal-hal yang menggembirakan, dan ada juga hal yang membuat saya juga sedikit sedih sahabat ya. Tapi sebelum ke pokok pembahasan, saya doakan terlebih dahulu untuk sahabat semua, semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak, urusan sahabat hobi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik sahabat ya, terima kasih banyak untuk sahabat semuanya yang selalu mampir ya ke channelnya saya, dan selalu masih support
untuk mendukung channel kecil saya. Kopi dulu sahabat. Seperti yang tadi saya katakan, hari ini tidak banyak yang ingin saya update ya. Saya akan kabarkan kabar bahagianya terlebih dahulu. Alhamdulillah, proses yang saya jalankan dan yang saya harapkan untuk menjodohkan burung emprit kaji jantan dengan burung emprit Jepang betina terlaksana, dan semoga Allah ridhoi juga ya, seperti itu. Artinya ya biar berkelanjutan sahabat. Kang kok bicaranya seperti itu? Ya karena berita sedihnya itu jantannya nggak tahu kenapa ya, setelah beberapa hari saya menanganinya, yang pada akhirnya ya mau gimana lagi ya, jantannya sudah tiada sahabat. Nah jadi tugas saya sekarang itu mencarikan jodoh kembali nih untuk si betina burung emprit Jepang ini. Ini sedang saya satukan dengan burung emprit Peking. Hanya saja yang saya harapkan nantinya itu, saya pengennya sama burung emprit kaji lagi, karena saya punya 1 ekor burung emprit kaji ya, tinggal 1 ekor, dan beberapa ekor anak dari hasil silangan burung emprit kaji dengan burung emprit Peking. Nah kenapa demikian? Ya karena saya harus melihat dulu kesiapan kedua indukan. Percuma juga saya paksakan tapi satu sama lainnya kurang bisa cocok, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama ya kan. Nah makanya dicari yang cocok terlebih dahulu agar lebih mudah gitu dalam proses penjodohannya, sehingga lebih cepat juga untuk berproduksi kembali. Nah itu sahabat ya, jadi berita senangnya, berita sedihnya sudah ada. Ini mohon maaf ya, saya sambil merokok. Terus apalagi Kang yang ingin dibahas ya? Kita langsung ke pokoknya sahabat. Ada beberapa hal yang ditanyakan juga perihal bagaimana cara memulai ternak burung emprit ya. Kok si Akang mah asa babarik pisan gitu. Sebenarnya gini sahabat ya, ini bukan masalah gampang atau sukar ya, tapi melihat kedua calon indukan itu benar-benar siap dari sisi birahi. Nah makanya kan waktu itu saya prosesnya itu selama kurang lebih 2 minggu ya, dengan cara yang saya lakukan ya gonta-ganti pejantannya ya. Oke sahabat, ini azan dulu, kita cut dulu ya, nunggu azan beres. Kalian saya mau sholat asar dulu. Oke, tetap stay tune sahabat. Nah oke, baik sahabat ya, sambil berlanjut saja ya, walaupun masih ada asar. Jadi seperti yang tadi saya katakan sahabat ya, saya harus benar-benar mempersiapkan calon pejantannya agar proses untuk keproduksi kembalinya itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama sahabat. Nah makanya harus diperhatikan, ini cocoknya dengan burung emprit Peking, dengan burung emprit Jawa, bahkan dengan burung emprit kaji, atau saya nanti coba ya satukan dengan ini nih ya, si burung emprit hasil anakan dari emprit kaji dengan emprit Peking yang dulu tuh udah dewasa kan sekarang. Nah itu ya, jadi saya harus memperhatikan ke sisi sananya. Nah dan ada beberapa hal juga yang dipertanyakan ya, seperti yang tadi juga saya katakan, ini perihal bagaimana kita memulainya. Nah makanya di video-video sebelumnya juga sahabat ya, saya menyarankan ke sahabat semua, lebih baik cari betina burung emprit Jepang atau zebra finch, atau ya terserah deh ya. Sebenarnya inti dari apa yang kita semua harapkan di sini itu kan lebih ke bagaimana nantinya si burung tersebut itu berproduksi kan, seperti itu ya. Semoga sampai sini paham. Kemudian ada juga yang bertanya ya, dari setelah proses penjodohan tersebut, Kang
Yang saya itu sebenarnya udah tiap malamnya atau tiap tidurnya itu barengan di sarangnya, tapi tidak bertelur. Nah itu kenapa? Gini sahabat, nah kopi saya. Ada beberapa hal yang menyebabkan burung tersebut itu tidak bertelur. Nah, saya ambil dari pertanyaan pertama tadi, ya. Sudah tidur bersama alias dalam satu sarang ini, tapi si burungnya tidak bertelur. Itu kenapa, Kang? Saya hanya bisa katakan seperti ini, sahabat. Pastikan dulu, ya, burung emprit tersebut itu sudah terlihat burungnya itu kawin dan intensitas kawinnya itu sering lah, seperti itu. Karena itu juga mempengaruhi, ya, burung tersebut setelah penjodohan bisa bertelur atau tidak. Nah, semoga sampai sini paham, ya. Yang saya pelihara maksudnya di sini itu Zebrafin saya satukan dengan hasil silangan burung emprit kaji dengan burung emprit peking. Itu sudah satu sarang setiap malamnya, ya, sudah akur juga. Tapi sampai saat ini belum produksi atau bertelur. Kenapa demikian? Ya memang karena saya belum melihat kedua burung tersebut itu kawin gitu loh, ya. Nah, semoga sampai sini sahabat paham. Jadi alasan sederhana ketika burungnya itu sudah berjodoh tapi tidak bertelur, ya kemungkinan burungnya tersebut itu belum kawin gitu. Nah, terus ada permasalahan lagi dari sahabat saya juga, ya. Itu beliau menjodohkan burung emprit kaji jantan dengan burung binglis yang betina. Sudah 3 kali berproduksi, artinya di sini itu bertelur, ya. Tapi telurnya itu tidak menetas. Nah, makanya waktu itu saya pernah katakan gitu, coba deh dilihat dulu permasalahannya ini di pejantannya, di emprit kaji, atau di betinanya si emprit binglis ini, kata saya. Nah, kebetulan beliau bilang, Kang, katanya si emprit kajinya itu udah saya pernah jodohkan juga dengan burung emprit Jepang kalau tidak salah, dan telurnya menetas. Nah, beliau juga kan penasaran mau coba menjodohkannya dengan burung emprit binglis. Nah, hanya saja yaitu bertelur tapi tidak menetas. Nah, makanya, ya, kalau beberapa faktor yang tadi salah satunya saya sebutkan itu tidak mempengaruhi, berarti ada faktor lain gitu. Ya, apa dong? Ya kemungkinan dari betinanya. Ya, betinanya entah itu harus kita kasih apa gitu, ya. Kalau kenari kan ada gitu. Nah, kalau untuk emprit karena saya belum mengalami, jadi saya kurang tahu juga, ya. Yang saya pelajari, sahabat, ketika beberapa telur itu tidak menetas, ya karena darah, ya, artinya darah di sini itu baru pertama kali, seperti itu. Kemudian cuaca juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi telurnya menetas atau tidak, serta kelembapan, bukan kelembapannya, suhu di dalam telur itu, sahabat. Ya, karena kalau misalkan terlalu panas juga yang saya alami telurnya tidak menetas. Kalau terlalu dingin seperti itu, sahabat. Nah, yang saya alami pun demikian. Ya, di sini kemarin kan 5 butir telur, yang menetas 3. Ya, saya maklumi, ya, karena itu darah. Sedangkan yang emprit Jawa dengan emprit Jepang itu dari 3 telur menetas 1. Nah, entah itu karena masalah suhu di dalam sarangnya atau kayak gimana, saya juga kurang paham, ya, karena tidak menganalisa ke arah sana. Karena biasanya walaupun 3 telur itu yang menetas 2 biasanya. Nah, tapi di produksi sekarang itu cuma 1 butir saja yang menetas. Nah, itu kan di luar dari prediksi kita, ya, dan sepengetahuan kita, sahabat. Nah, semoga sampai sini sahabat pahami. Baik, sahabat, ya, karena ini mau hujan, jadi saya simpulkan
3 hal ya. Yang pertama, alhamdulillah yang saya harapkan dan yang saya rencanakan menjodohkan burung emprit kaji dengan burung emprit Jepang sudah menghasilkan di produksi yang pertama ini dengan 2 ekor anak burung ya. Ada 1 yang jantan saya lihat tuh ya. Kedepannya entah saya mau jodohkan dengan burung emprit Peking, emprit Jawa, ataupun emprit kaji kembali, bahkan saya nanti coba juga satukan dengan anakan hasil dari emprit kaji dengan emprit Peking ya. Nah, jadi nanti saya akan lihat dulu ya, si betina burungnya ini lebih merasa nyaman dengan pejantan yang mana gitu. Nah, untuk 2 pertanyaan yang tadi ya, perihal burungnya itu sudah tidur bersama ya, di dalam sarang, hanya saja tidak bertelur ya, kemungkinan salah satu penyebabnya itu burungnya belum kawin ya, dan intensitas kawinnya juga masih jarang-jarang ataupun hanya 1 kali. Itu juga mempengaruhi sahabat ya, seperti itu. Terus yang jadi permasalahan sahabat saya tadi ya, tentang emprit kaji jantan dengan betina burung binglisnya, itu saya tidak bisa menjelaskan secara rinci dan memberikan solusi ya, karena memang yang saya alami belum ke sana. Artinya saya belum pernah mengalami hal yang demikian. Hanya untuk telur burungnya itu tidak menetas ya, kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan. Salah satunya seperti yang tadi saya katakan, bisa saja permasalahannya itu di betinanya, karena di pejantannya kan gak ada masalah tuh ya. Atau juga bisa mempengaruhi suhu di dalam sarang burung itu sendiri atau kondisi cuaca. Nah, seperti itu saja sahabat ya, tidak ada update apapun dan hal apapun yang ingin saya sampaikan. Motivasinya, ayo kita belajar kembali sahabat ya, karena untuk sekarang pun saya masih proses belajar kembali, apalagi dengan keadaan yang sekarang. Emprit kaji jantannya kan matot ya, baru produksi pertama, tapi tidak apa-apa, nanti kita siapkan kembali dan belajar bersama lagi untuk menjodohkan burung-burung emprit tersebut. Nah, itu saja mungkin di pertemuan sekarang. Saya akhiri saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.